Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, selamat datang kembali di program Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini kita punya edisi spesial karena di samping saya ada Pak Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Selamat datang Pak Kadis. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Siap. Lama nggak ketemu kita. Oh gitu ya. Pemirsa, pada episode kali ini memang betul-betul sangat spesial karena Pak Kadis akan melihat langsung yang selama ini kita membuat program Cirebon Katan Bersih Road to School akan ditinjau langsung oleh Bapak Kadis di sebelah kita ini. Ya. Pak Kadis, terima kasih sudah datang ke acara Cirebon Katan Bersih yang Bapak ini inisiasi ini, Pak. Oke, terima kasih Mas Gun. Walaupun kita baru ketemu kali ini lagi, tapi saya memantau terus tuh. Iya Pak. Ya, perkembangan dari sekolah-sekolah sebelumnya. Ada 12 sekolah kan yang sudah 12 sekolah dibina yang sudah sampai kita sekarang, datangi, Pak. ya, Betul. Alhamdulillah lah. Sejauh ini saya nilai berjalan dengan baik. Ya. Banyak inovasi dari Mas Gun dan teman-teman dari sekolah gitu. Iya. Nah, sekarang kita di SMP Al-Hikmah. Daerah Bobos Bobos, ya. betul ya. Apa yang akan kita bikin di sini? Nah, ini kaitannya sesuai dengan rencana Pak Kadis dulu, Pak. Ya. Jadi kami kan inginnya dari 20 sekolah yang dipilih oleh Dinas Pendidikan yang kita kerjasamakan itu, dari masing-masing sekolah itu memang kita maunya punya karakteristik sendiri-sendiri, Jadi Pak. produknya bervarian. Bervarian, betul. Setiap Dan sekolah satu produk. betul, Pak. Luar Dan ini biasa juga itu. memang akhirnya kita sudah rasakan manfaatnya, Pak. Sebagai salah satu contoh gitu, kayak kita pernah datang ke SMP 1 Weru, Pak. Ya. Yang akhirnya sekarang setelah program dari kita itu kegiatan P5 anak-anak SMP itu menjadikan limbah buat baju karnaval dijadikan bahan P5, Pak. Jadi sudah melebar sudah Pak. menjadi Betul. produk gitu. Iya, produk betul. unggulan. Nah, Mudah-mudahan sekolah lain juga sama begitu. pengennya begitu, Pak. Ya. Jadi ini kaitannya ya inisiasi ini memang kelihatannya sepele, Pak. Tapi Nggak sepele juga saya pikir, luar biasa lah gitu ya. Iya. Ya. Jadi kami berharap program seperti ini perlu ditingkatkan terus, Pak. Oh iya. Karena akan menjadi bibit-bibit pengembangan produk selanjutnya itu loh. Ya, bagi pemerintah kabupaten sendiri ini menjadi salah satu program yang diseriusi. Iya. Bagaimana kita mendidik siswa untuk berpikir kreatif, terlebih lagi berpikir kreatif untuk memanfaatkan limbah menjadi produk yang berguna. Ini akan diseriusi tentu oleh pemerintah. Nah, kita kan selama ini memang Pak fokusnya di kegiatan Cirebon Katan Bersih Road to School ini kan penanganan limbah anorganik, Pak. Oh iya. Apalagi kan kita tahu bahwa memang limbah anorganik ini kan satu problem besar, Pak. Betul. Plastik di mana-mana tidak bisa diurai dengan jangka waktu yang singkat itu, Pak. Nah, kita yang khusus di episode kali ini, Pak, di SMP Al-Hikmah ini kami akan mencoba menginisiasi bagaimana limbah plastik itu akan kita racik ulang gitu, Pak, untuk menjadi produk yang lebih kita daur ulang menjadi produk yang bisa bermanfaat. Iya, mungkin komersil ke depan gitu ya. Lebih ke sana, Pak. Iya. Ya, tantangannya nggak mudah juga. Tapi di kali ini kita akan mencoba menginisiasi dulu, Pak. Ya, minimal mengenalkan bahwa yang selama ini dibuang, sampah dibuang tidak berguna. Ternyata ketika diolah itu bisa menjadi barang yang berguna, yang dimanfaatkan untuk kehidupan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Bu. Di sebelah saya ada Pak Kadis Lingkungan Hidup. Iya. Wilujeng anjing. Kami dari program Cirebon Katan Bersih Bu, Road to School, yang akan mencoba mengkreat bagaimana limbah ya Pak Kadis, limbah anorganik menjadi suatu produk. Kira-kira gimana nih Bu dengan program ini Bu?
Alhamdulillah, yang pertama kami menyambut baik dengan adanya program ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir di tempat kami di SMP Pesantren Al-Hikmah Duku Puntang. Sama-sama Ibu Firya. Arahannya dan bimbingannya Pak. Iya, itu. Dan yang terutama saya senang sekali ketika pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah dengan warga sekolahnya antusias untuk menyambut program ini. Karena ini program yang harus kita inisiasi, program yang harus kita kembangkan dalam kaitan menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bisa direduce, reuse, recycle. Sampah itu bukan hanya dibuang begitu saja, tapi bagaimana setiap orang memiliki mindset bahwa sebagian dari sampah, bahkan sebagian besar, itu bisa diulang kembali menjadi produk yang berguna. Dan lebih maju lagi ke depan lagi menjadi produk yang bernilai ekonomi, akan membantu ekonomi keluarga. Itu. Saya kira saya perlu ngobrol lebih dalam dengan Ibu Kepala Sekolah. Selain ingin mengenal profil sekolah ini, saya ingin mengenal juga kegiatan siswanya terkait dengan pengolahan sampah ini seperti apa gitu. Siap. Nanti saya dengan Mas Bu Gun, Wakil langsung ke anak-anak mau bikin sesuatu dari limbah. Nanti saya pengen lihat itu seperti apa gitu ya. Oke Pak. Makasih Mas Gun. Saya ngobrol dengan Bu Kepala Sekolah. Oh ya Bu. Jadi selama ini nih SMP Al-Hikmah ini sudah ngerjain apa aja nih Bu tentang terkait penanganan limbah anorganik Bu? Ya. Terkait limbah organik yang sudah dilakukan di SMP Pesantren Al-Hikmah ini kita belum terlalu banyak Pak. Iya. Baru beberapa, diantaranya kita baru buat ekobrik aja. Ekobrik yang itu botol dimasukkan plastik itu ya? Sampah-sampah iya, kering, betul. jajanan-jajanan mereka Masukkan ke botol. betul. Nah sudah penuh terisi, kita baru bikin apa ya? Iya. Kan banyak tuh yang dibikin kursi, Betul. ada yang wall decoration gitu kayak gitu-gitu ya. Sekarang kita baru sampai di buat kursi. Buat kursi. Iya. Tapi kursinya masih menggunakan list-list dari besi sampingnya, belum full 100% dari ekobrik ya. Terus lain itu apa nih Bu? Selain itu rencana kita masih mau buat yang masih ekobrik, tapi mungkin bentuk-bentuk yang lain. Bentuk lain ya. Iya. Jadi selama ini yang paling signifikan Ibu dalam penanganan limbah anorganik apa nih? Atau masih baru tahap pemilahan itu? Betul, kita masih tahap pemilahan. Pemilahan, tapi pemilahan sudah dilakukan di sini. Pemilahan sudah mulai dilakukan. Wah, kita boleh lihat tuh Bu, kayak apa nih yang sudah dilakukan dari pemilahan itu? Yang sudah dilakukan pemilahan dari yang botol, kertas, plastik itu sudah mulai. Tapi selama ini memang belum. Jadi pokoknya dipisahin dulu aja gitu ya. Dipisahin aja gitu. Iya. Iya, sambil nanti kita minta pendampingan ke LH seperti apa baiknya gitu. Gitu ya. Nah, ini dalam kaitannya kegiatan ini boleh nih Bu kita bikin sesuatu dari hasil pemilahan itu Bu. Sangat boleh sekali Bapak. Siap ya kalau gitu ya. Kalau kita coba kita lihat dulu ya apa yang ada di sana Bu. Siap Bapak, siap. Pemirsa, mari kita lihat kira-kira limbah apa aja yang ada di SMP Al-Hikmah ini yang sudah dikumpulkan oleh sekolah ini. Kita saksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Mas, ini adalah tempat pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah. Ya. Jadi sampah yang dari sekolah ini ngumpul sini semua. Betul. Dari sampah-sampah yang ada di lingkungan SMP Pesantren Al-Hikmah ini kita masukkan di sini. Di sini, ya. Ini adalah sampah-sampah yang belum kita pilah-pilah. Iya, betul. Masih campur dari plastiknya, botolnya, kertasnya masih jadi satu. Kita coba pilah-pilih di sini. Jadi yang plastik khusus satu tempat sendiri. Betul. Yang non plastik sendiri gitu. Ini yang non plastiknya. Ini yang dari plastiknya. Kita pisahkan juga dari jenis botol dan bekas cup yang minum. Cup ya, iya. Cuman memang selama ini baru dipilah dulu ya Bu ya. Betul. Maksudnya, cuman memang begini Bu, pemilahan sampah itu menjadi faktor yang paling utama sih Bu. Mohon maaf nih kalau misalkan contoh dibuat bank sampah juga kan orang nggak milihnya mau yang botol-botol semua, itu memudahkan sekali Bu. Itu paling ringan lah, paling ringan. Tapi setelah
ini jadi botol semua nih, kita belum sama sekali belum ada bikin apa selain ekobrik tadi ya. Belum. Nah. Ya, makanya dengan adanya dari LH ini, dari lingkungan hidup ini, kita minta arahan, pendampingan untuk apa nih, bagaimana ke depannya gitu terkait pengolahan limbah sampah ini. Siap ya kalau kita bikin sesuatu ya? Oh, siap sekali Bapak. Anak-anak juga siap ya? Anak-anak sudah siap. Ya. Mari pemirsa, kita bikin sesuatu dari botol limbah ini. Kita jadi apa ya? Kecilin lagi, bisa bagi ini dua. Lagi pada ngapain? Pak Kadis. Mas Gun, sedang Siapa? apa ini? Anak-anak diajarin apa ini? Nah, ini ceritanya. Tadi saya sudah keliling sama salah satu guru di sini, Pak. Ya. Melihat limbah apa yang ada di sekolah ini. Potensi limbah yang ada di sekolah ini. Dan memang di sini udah bagus, artinya limbah itu dikumpulkan di satu tempat. Oh, alhamdulillah. Terima Terus- kasih Ibu itu. Ya. Sudah dipilah, Pak. Sudah dipilah bahkan. Jadi limbah bagus. plastik sendiri, Ya. limbah kertas sendiri gitu. Yang ini food waste-nya gitu ya, ya, organiknya. waste-nya, betul. Dan akan tetapi Ya. memang dari situ belum dimaksimalkan, Pak. Oh, baru dipilah saja. Setelah Iya. itu kemana bingung? Bingung masih. Oke. Makanya di event ini Ya. kami coba lihat ada potensi limbah plastik udah ada dan udah dipilih, udah bagus. Ya. Kita akan coba bikin produk turunannya dari limbah ini, Pak. Mulai dari dipilah, kemudian mana yang akan diolah gitu ya. Iya, betul. Dipilah. Nah, Kan. saya beberapa ini pelajari, Pak, tentang pengolahan limbah yang plastik ini. Memang tidak semua jenis limbah ini bisa diolah, Pak. Oke. Contoh kayak botol plastik ini, Ya. ada tutup dan ada bagian botol. Itu lain gitu ya. Beda, Pak. Oh, Beda jenis plastik. Plastiknya? Iya. Iya, iya, Nah, iya, iya. karena saya lihat bisa dijadikan produk turunan lain, makanya yang bisa sementara diambil ini yang bertutupnya aja, Pak. Diambil tutupnya saja. Tutupnya dulu, Kemudian nanti rencananya akan kami lebur ulang. Oh. Terus kita bikin cetakan, Ya. misalkan petakan gelas itu. Nah, dari sana nanti menjadi produk baru, Pak. Ya. Gitu. Ini ada teman dari Alfamart juga. Oh, iya. Gimana nih, Selamat, Mas? Dalam Iya. rangka apa ini? Iya. Ya. Ini Bapak, kami dari Alfamart ya Pak ya. Kami juga sangat peduli sekali ya, kita mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan ya Pak ya. Ya, ya. Sehingga dengan adanya kegiatan pengelolaan limbah botol plastik seperti ini, saya sangat senang sekali mewakili Alfamart ya Pak ya. Sangat bagus sekali Pak. Ya, saya sebagai wakil dari pemerintah ya dalam kesempatan ini, kesempatan nih Mas Gun. Ya, Pak. Karena hukum sampah itu siapa yang menghasilkan sampah dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Iya, betul. Jadi Alfamart sekarang hari ini sudah turun tangan membantu Gitu ya. pemerintah Kabupaten Cirebon. Betul Ya, sekali. sampaikan salam saya pada pimpinan. Baik Pak. Dan mudah-mudahan programnya bisa lebih mengembang. Nanti Siap, kita Bapak. ada kerjasama dengan dunia usaha seperti apa mengelola limbah. Baik, Ini di sini support di Alfamart ya. Ya, sangat Ya. support sekali Pak. Terima kasih. Pak. Ini adik-adik ada kesulitan nggak? Iya. Paham ya bahwa sampah itu tidak melulu dibuang. Sampah itu bisa diolah, bisa menjadi produk kreatif, bahkan lebih besar lagi sampah itu bisa menjadi nilai industri, memiliki nilai ekonomi. Tadi saya berbincang dengan ibu kepala sekolah, ternyata kan santri di sini selain belajar secara akademik juga ada life skill. Ini juga bagian menjadi life skill. Betul, Pak. Minimal Iya. wawasan. Iya. Barangkali sudah keluar dari sini jadi pengusaha limbah. Ya, itu tidak ada salahnya kan? Iya, nggak ada, Pak. Bagus. Ini kelihatan sekali tadi awalnya iya, kan iya. dari
cacahan-cacahan gini nih Pak, yang tadi Iya. sudah dipotong di Ini sana. yang hasil potongan Hasil dari potongan, betul. para santri. Nanti santriwati. ditaruh di penggorengan ini Pak. Tidak memakai bahan lain. Tidak, Hanya memanfaatkan panas itu hanya aja. panas itu aja. Nah, harusnya kan panasnya panas kayak panas injection itu. Iya. Nah, ini kita manfaatkan kompor gas di bawah ini biar panas. Nah, karakteristik plastik kan meleleh Pak. Iya. Nah, dari lelehan ini nanti kita cetak. Ini cetaknya sudah kami siapkan Iya, moldingnya. Ini molding buat tatakan gelas. Tentu bahan cetakan akan bervariasi sesuai Betul. dengan produk yang akan kita bikin. Dan ini akan banyak berkembang sesuai dengan keinginan desainernya Pak. Skala industri, saya sudah mendengar sekarang pot bunga itu dari kresek yang dilebur apa Iya, gitu ya. betul. Mungkin ini juga bisa ke sana. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Ini- sisir saya lihat Iya, itu. Jadi sudah. betul. Ini program inisiasi Pak. Ya, oke. Yang penting pesannya Mindsetnya bahwa dulu. betul mindset dan pesannya itu limbah yang dibuang Ya. ini loh jadi barang produk. Gitu. Nah kita lihat Pak, Ya. kita ambil ini, mari Langsung diambil, press? Dipres Pak. Silakan. Saya titip pesannya hati-hati ya. Ini kebetulan tetap Pak harus Kadis saya jaga boleh keamanan keselamatan. Iya, boleh langsung dipraktekkan nih Pak. Ya. Nah, Ini butuh berapa lama Pak untuk sampai lebur begini? 5 menit kali ya Pak? 5 menit udah Iya, lebur. udah lebur. Nah ini dari apa cetakan ini Pak, kalau untuk satu tatakan gelas yang ukuran 6 cm membutuhkan kira-kira 20 sampai 25 tutup botol Pak. Dari 25 tutup botol jadi Satu satu tatakan. Nah itu bayangkan kalau kita ada pesanan sampai 100 tatakan Pak. Berapa banyak itu udah tutup botol yang 2000 dibutuhkan? tutup botol yang dibutuhkan itu. Nah ini kira-kira begini wah ini. Nah kita taruh di sini. Ini langsung dipres saja Pak. Kendalanya kita masih belum harusnya diukur nih Pak, ditimbang. Iya, untuk satu tatakan tuh volumenya. Iya, volumenya berapa? Nah kita langsung gitu ya. press. Ini, Bang. Kita langsung press. Ini kecepatannya harus cepat Pak. Ya, karena Hanya perlu waktu berapa? mengering ya. Iya mengering, cepat mengering. Ini kalau misalkan volumenya berlebih, nanti dari lubang di atas ini langsung keluar nih Pak. Nah kira-kira gini aja. Ya ini kan edukasi ya. Betul. Ya, tadi Pak Maskun cerita dalam skala yang lebih besar harus machinery. Iya. Ini kayaknya Mesin. kurang nih Pak. Biasanya kalau Iya. banyak bisa Keluar ya. Keluar. Yang Ini penting adik-adik siswa ini paham Kita bahwa tunggu- sampah kita ini tunggu ya. bisa dimanfaatkan menjadi produk. Kemudian secara skill, secara teknik juga ngerti seperti apa langkahnya. Nah ini. Ya. Ini berarti kurang nih Pak. Ya, Harusnya kurang dia tekanan. bulatnya sempurna. Ya. Bahkan berlebih gitu Pak. Ya. Ini paling berarti kan nanti harus diukur ya tadi. betul. Sorry. Ada timbangannya berapa gitu. Ini masih kurang nih. Nah ini enaknya panas ya. Enaknya bisa lebur lagi. Kalau ada gagal gini, kurang, lebur lagi, ditambah lagi gitu ya. Kemarin udah dicobain begitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Pemirsa, jadi di SMP Al-Hikmah Duku Puntang ini kita coba menginisiasi bagaimana limbah anorganik, dalam hal ini botol-botol plastik ya, yang banyak kita temui dimanapun itu. Kita buat menjadi satu produk turunannya itu. Kita lebur ulang, terus kita jadikan tatakan gelas. Nah, kenapa kita pilih ide ini di sini? Ini sebetulnya ide inisiasi ya, bukan barang baru, bukan cara baru gitu. Tapi kita mencoba pertama memberikan edukasi ke anak-anak, termasuk juga pemirsa semua gitu, bahwa limbah yang sedianya kita biasa buang begitu saja, kalau kita kumpulkan terus kita olah kembali
menjadi produk turunannya lagi itu bisa sekali. Dan bahkan di luar sana, bahkan di luar negeri itu sudah banyak sekali para pelaku-pelaku yang notabene-nya dia peduli dengan lingkungan membuat produk-produk yang ramah lingkungan tuh. Artinya barang-barang yang sudah dibuang di recycle kembali gitu. Pagi hari ini kita berada di SMP Al-Hikmah Putri ya, di Duku Puntang, dan kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan yang bersifat edukasi, mendidik siswa untuk bagaimana mengolah limbah menjadi produk-produk kreatif. Setelah saya lihat dari awal proses, tadi berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Pak Gun, bahwa ini salah satu kreativitas, salah satu inovasi yang luar biasa dari para siswa, di mana mengolah limbah tutup botol plastik, kemudian dileburkan, kemudian dicetak menjadi produk-produk yang beraneka ragam, bisa menjadi pajangan, bisa menjadi tatakan gelas, dan lain-lain. Kegiatan ini tentu kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Cirebon terkait bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Bahwa masalah sampah itu akan selesai manakala semua unsur bergerak bersama. Ada kalangan akademisi, ada masyarakat, ada kalangan usaha, dan para penggiat LSM misalkan. Ketika semua komponen ini bergerak bersama, insya Allah masalah sampah Kabupaten Cirebon akan selesai. Alhamdulillah saya pribadi dan umumnya lembaga SMP sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kunjungan ya kami dari pihak Kedinasan Lingkungan Hidup yang telah memilih sekolah kami untuk menjadi salah satu contoh model untuk menjadi sekolah adiwiyata yang selama ini sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk partisipasi bidang pendidikan kepada lingkungan hidup. Harapan kedepannya, terutama anak-anak kami, mereka selain mereka tujuan mereka ke sini untuk menghafal Quran, mereka juga nanti ketika keluar dari Al-Hikmah ini mereka punya keterampilan yang khusus yang bisa membekali mereka sehingga menjadi manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Cirebon katon bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon katon bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh